Halo guys, selamat datang di channel ini, di mana kita selalu ngobrolin realita hidup yang lagi ngegas banget di 2026. Judul video hari ini, Rumah yang Tak Kunjung Sampai. Krisis perumahan generasi milenial dan Gen Z di 2026. Realita data yang bikin mikir dua kali. Bayangin deh, kamu Gen Z atau milenial, umur 20-40-an, udah kerja keras tiap hari, gaji masuk tiap bulan, tapi mimpi punya rumah sendiri kayak mimpi buruk yang gak pernah kejadian. Kos mahal, DP rumah bikin pusing, cicilan KPR kayak neraka. Di Indonesia tahun 2026 ini, jutaan dari kita lagi ngerasain itu. Data terbaru bilang ada 81 juta anak muda yang belum punya rumah sendiri. Backlog perumahan masih nyangkut di angka 9,9 juta unit, bahkan ada yang bilang sampai 12,75 juta unit, dan harga rumah naik lebih cepat daripada gaji kita. Video ini bakal bedah realita data lengkapnya, bukan opini doang, tapi fakta dari BPS, Bank Indonesia, survei IDN, dan sumber resmi lain. Kita bahas kenapa makin susah, dampaknya ke hidup kita, dan apa harapannya. Siapin catatan kalau kamu lagi mikir beli rumah atau lagi galau di kos. Like dulu kalau kamu Gen Z atau milenial yang relate, subscribe biar update realita lain, dan share ke teman seumur. Let's dive in. Yo, Sobat Milenial dan Gen Z. Di era 2026 ini, hidup kita udah penuh tekanan. Kerja remote atau kantor, cicilan HP, langganan Netflix, tapi rumah masih jauh. Menurut data BPS terbaru, ada 81 juta anak muda Indonesia yang belum punya rumah. Backlog perumahan nasional masih 9,9 juta unit. Data dari Susenas 2023 yang dipakai 2026. Bahkan, ada estimasi 12,75 juta karena kredit macet dan daya beli turun. Harga rumah naik 1,4–1,9% tiap tahun. Sementara, gaji rata-rata cuma 3–5 juta per bulan dan naik cuma 2–6%. Contoh, gaji 5 juta per bulan naik 2% setahun. 10 tahun kemudian, baru 6 juta. Rumah bisa naik 2 kali lipat. Di Jakarta, UMP 2026 baru 5,7 juta, belum cukup buat DP rumah di kota besar. Survei IDN Research bilang 45% Gen Z pengen punya rumah sebelum 2026. Tapi realitanya, banyak yang stuck di kos atau nunggu warisan keluarga. Video ini bakal kasih data mentah plus analisis. Kenapa susah, apa dampaknya, dan masih ada harapan apa? Siap? Kita mulai dari angkanya dulu. Bagian 1. Realita data krisis perumahan 2026. Oke guys, ini bukan cerita horor, ini fakta. Pertama, backlog perumahan. Sampai 2026, kekurangan rumah masih 9,9 juta unit. Data resmi dari Kementerian PUPR yang diumumkan awal 2026. Mayoritas backlog ini di kota-kota besar, dan yang paling terdampak adalah MBR, masyarakat berpenghasilan rendah termasuk kita, milenial dan Gen Z. Bahkan ada sumber yang bilang angka real bisa 12,75 juta karena kredit macet dan daya beli turun. Kedua, harga rumah versus gaji yang makin jauh. Indeks harga properti residensial Bank Indonesia naik terus. Di 2025 saja sudah 110,13, naik dari 109,15 tahun sebelumnya. Di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, rasio harga rumah terhadap pendapatan bisa 19–23 kali lipat. Artinya, kamu harus kerja 19–23 tahun full gaji cuma buat beli satu rumah tanpa makan. Indonesia bahkan masuk peringkat 4 negara dengan rumah paling tidak terjangkau di dunia. Rasio 48,35% penghasilan tahunan buat 1 meter persegi saja. Harga rumah tapak di 2026 naik 5–10% per tahun. Sementara, gaji naik cuma 2–6%. Contoh, gaji 5 juta per bulan naik 2% setahun. 10 tahun kemudian baru 6 juta. Rumah bisa naik 2 kali lipat. Ketiga, survei langsung ke kita.
Survei IDN Research 2024-2025, 52% milenial dan Gen Z akhirnya dapat rumah dari warisan keluarga, bukan beli sendiri. Survei Jakpat, 36% Gen Z ogah beli rumah karena harga. Survei Inventure, 38% Gen Z lebih suka skema rent to own atau sewa sambil nabung beli daripada KPR langsung. Dan survei Good Stats, 45% Gen Z masih berharap punya rumah sebelum 2026. Tapi realitanya, 59% kesulitan ngumpulin DP, 47% terhambat harga meroket. Intinya, rumah bukan lagi mimpi, tapi mimpi yang makin jauh. Generasi kita yang paling produktif, Gen Z 62 juta jiwa di 2025, malah jadi korban. Bagian 2. Kenapa makin susah? Faktor penyebab utama. Nah, data udah jelas. Sekarang kenapa? Pertama, harga rumah naik lebih cepat daripada gaji. Di kota besar, tanah langka plus inflasi bikin harga melambung. Kedua, pendapatan kita masih rendah. Rata-rata Gen Z gaji di bawah 2,5 sampai 5 juta. Data 2025-2026. Pekerjaan tidak stabil, freelance, kontrak, bikin bank ogah kasih KPR. Survei bilang 80% alasan susah adalah harga plus pendapatan rendah plus pekerjaan tidak tetap. Ketiga, urbanisasi gila-gilaan. Kita pada pindah ke kota buat kerja, tapi kos mahal, bisa 2-4 juta per bulan. Nabung DP minimal 15-20% harga rumah jadi mustahil. Plus, kredit macet backlog mayoritas dari MBR, jadi bank makin ketat. Dan faktor sosial, banyak yang pilih traveling, investasi kripto, atau self-reward daripada nabung rumah karena hidup cuma sekali. Di 2026, UMP Jakarta cuma 5,7 juta, naik 6,17%, tapi tetap nggak kejar harga rumah yang naik 1,9% tiap kuartal. Hasilnya, kita terjebak di generasi kos selamanya. Bagian 3. Dampak ke hidup milenial dan Gen Z. Dampaknya nggak main-main guys. Psikologis, stres, anxiety, rasa gagal karena umur segini belum punya rumah. Banyak yang postpone nikah karena belum punya rumah. Ekonomi, uang habis buat kos plus cicilan lain, nabung susah. Sosial, ketergantungan warisan keluarga, 52% kasus. Atau malah migrasi keluar kota. Data BPS, 81 juta anak muda belum punya rumah. Artinya, jutaan dari kita lagi ngerasain ini. Gen Z yang seharusnya pasar properti baru malah jadi penonton karena daya beli tertinggal. Bagian 4. Masih ada harapan. Program dan solusi 2026. Tapi jangan daun dulu. Program pemerintah 2026 lagi gencar. Program 3 juta rumah Prabowo dengan anggaran 10 triliun rupiah, FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang 62% diakses milenial dan Gen Z, data BP Tapera Januari 2026. Ada KPR guys for millennials, Tapera, dan skema rent to own. Bahkan ada rencana 1 juta rumah murah khusus Gen Z. Plus inovasi, rumah sosial, hunian hijau, dan KPR hingga 5 miliar rupiah untuk pengusaha muda. Solusi pribadi, nabung DP kecil-kecilan, pilih rumah subsidi, investasi reksadana bulu, atau join komunitas co-living. Minat kita masih tinggi, 45% Gen Z masih pengen punya rumah. Backlog 9,9 sampai 12 juta. Harga naik gila. Gaji tertinggal, 81 juta anak muda belum punya rumah. Ini realita 2026. Tapi kita bukan generasi lemah. Kita generasi adaptif. Rumah tak kunjung sampai bukan akhir dunia. Mulai dari nabung kecil, manfaatin program pemerintah, dan ubah mindset. Kalau kamu lagi galau, komentar yuk. Rumah impianmu di mana? Atau sudah punya strategi apa? Thanks udah nonton sampai akhir guys. Kalau video ini bikin kamu mikir, like, share ke temen Gen Z atau milenial, dan subscribe buat konten realita lain. Turn on bell. Sumber BPS,
Bank Indonesia IHPR 2025-2026, Survei IDN Research, Jakplat, Good Stats, dan Kementerian PUPR. Semangat ya, rumah itu nggak hilang, kita yang lagi kejar. Peace out, stay strong.